Mungkin salah satunya yang saya ingat itu yang PPT. Untuk perasaannya sendiri, ya pastilah yang ikut lomba apalagi dapat juara 1, seneng ya. Selamat datang ke SPC Podcast. SMK punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di SPC Podcast. SMK punya cerita. Dengan saya di sini Muhammad Royhan Hariri. Saya Indi Fakusuma. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu para siswa-siswi SMK In 1 Panji yang memenangkan lomba karya tulis ilmiah tingkat SMA SMK Sekaresidenan Besuki. Wah, hebat banget ya. Betul. Tapi sebelum dimulai, yuk kita tonton dulu video berikut ini. Yuk. Words spill out of your mouth. You wish you were someone else. I miss you, but I know you miss your old self too. Silver once golden. There's only so much hope in. Now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come home, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me too. What I want when I come home, I need a girl like you. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Oh, ternyata seperti itu ya proses persiapan perlombaannya. Sangat butuh perjuangan banget ya. Iya. Tak seperti yang kita kira. Iya banget. Nah, ini dia siswa-siswi yang telah memenangkan lomba tersebut. Halo Kak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan dulu? Oke. Halo semuanya, kenalin dengan saya Rizky Rahmatillah dari jurusan 12 Tata Busana. Halo semuanya, dengan saya Rodul Hasana dari kelas 12 Tata Busana. Halo semuanya, kenalin saya Gilang Arif Ramadan dari kelas 11 Tata Busana. Kalau boleh tahu nih Kak ya, lomba ini tentang apa sih dan kakak-kakak ini dapat informasi dari mana? Baik, untuk lomba yang kami ikuti yaitu lomba karya tulis ilmiah. Kami mendapatkan informasi dari Ibu Rika selaku guru bahasa Indonesia kami. Nah, kebetulan waktu itu di perpustakaan kami bertiga, saya, Ibu Rika dan Kak Ana berbincang-bincang mengenai lomba apa saja yang ada gitu. Nah, kebetulan lomba karya tulis ilmiah ini temanya kewirausahaan. Nah, saya ini mengajak Kak Ana. Nah, Ya, karena waktu itu saya, Gilang, dan Bulika ada di perpus. Di saat itu saya lagi menyelesaikan novel. Dan Gilang mengajak saya untuk ikut lomba karya tulis ilmiah. Nah, awalnya kan saya tuh nggak tahu ya karya tulis ilmiah itu seperti apa, karena juga nggak pernah ikut lomba seperti itu. Cuman saya nanya nih, temanya apa lang gitu, tentang kewirausahaan Kak. Wah, tertarik nih saya ikut lomba karya tulis ilmiah karena temanya kewirausahaan. mencoba ya Kak. Iya, ikutlah saya. Karena di tim itu harus ada 3. Aku mikir nih, oh iya ya, ada Rizky nih yang berpengalaman dalam karya tulis ilmiah. Setelah itu ketemu Rizky, ya udah, aku ngajak si Rizky untuk ikut. Rizky sendiri kan berpengalaman nih dalam lomba karya tulis ilmiah. Beliau pun juga pernah menang lomba di tingkat provinsi gitu. Lombanya diselenggarakan di mana ya Kak? Untuk lomba sendiri itu yang mengadakan Universitas Abdurrahman Saleh Fakultas Ekonomi. Oh, di sana di barat sana. Tahu banget saya tuh. Dilakukannya secara online atau offline? Karena masih dalam situasi pandemi ya, jadi pihak sana masih menyelenggarakannya online, tapi untuk pembagian hadiahnya secara offline. Gitu.
Apa saja persiapan kakak dalam mengikuti lomba ini? Wah, untuk persiapannya banyak sekali ya kita ya. Dari penyiapan judul nih, kira-kira judul apa yang sesuai untuk karya kita. Kedua adalah tempat observasi. Karena dalam karya tulis ilmiah ini data yang sangat diperlukan. Jadinya kita turun ke lapangan langsung, cari observasi, cari tempat yang sekiranya cocok nih untuk sebagai tambahan data dalam karya tulis ilmiah kita. Kemudian ada proses pembuatan produk. Kita juga buat produk dari kain perca karena berhubungan dengan kain perca yang kita angkat dalam KTI ini. Seperti itu. Ada lagi ya teman-teman mungkin bisa bantu? Apa ya persiapan yang kita? Banyak sih, dari membuat produk ya, memilah bahan, melakukan penelitian dan melakukan pembimbingan dengan guru pembimbing, seperti itu. Proses persiapan lombanya ini menghabiskan waktu berapa lama? Kurang lebih 1,5 bulan dari awal bulan November sampai tengah Desember. Iya, pertengahan Desember. Pertengahan Desember. Wah, lama banget ya. Sebulan lebih. Ya. Menurut kakak, lomba yang diikuti ini menegangkan atau bagaimana? Kalau untuk lomba karya tulis ilmiah ini, menurut saya pribadi itu menantang gitu buat saya. Karena saya belum pernah mengikuti lomba ini, dan ini kesempatan saya untuk mencoba hal baru dan menambah wawasan lagi tentang karya tulis ilmiah. Bersyukurnya banyak sih yang saya dapatkan dari lomba ini. Ya mungkin Gilang. Untuk Gilang mungkin ada tambahan. Sama saya juga ini awalan bagi saya ya ikut lomba karya tulis ilmiah. Jadinya saya ingin mencoba. Pas untuk lombanya gitu, mungkin ada hal-hal atau momen yang berkesan gitu, bisa diceritakan kepada SPC lovers. Ya, kalau momen berkesan banyak ya. Mungkin salah satunya yang saya ingat itu yang PPT. Ya. Kita sudah membuat PPT dari pagi sampai menjelang malam. Sudah membuat semenarik mungkin, sebagus mungkin nih tentang fashion. PPT-nya juga bagus, dan menurut kita tuh sudah setuju, PPT itu sudah bagus. Kita sudah ekspektasi itu tinggi. Wah, PPT kita sudah bagus nih. Berarti presentasi kita juga harus lebih bagus nih. Terus tiba-tiba 30 menit sebelum kita itu presentasi di depan kepala sekolah, PPT-nya hilang begitu saja. Nah, itu down sudah. Mana kita sudah usaha ya dari pagi sampai menjelang malam, terus PPT-nya hilang. Mana bentar lagi mau presentasi gitu kan. Ya udahlah, kita nelpon ke Bu Yuris gitu kan. Bu, ini gimana Bu, PPT kita hilang gitu kan. Gak apa-apa Dana, katanya presentasi di depan kepala sekolah tanpa PPT. Ya udah, kita presentasi di depan kepala sekolah tanpa PPT. Untungnya masih nutut. Besoknya kan kita mau presentasi nih di depan panitia yang masuk 10 besar itu. Terus ya semalaman guru pembimbing itu juga membantu dalam pembuatan PPT. Ya jadinya pagi-pagi alhamdulillahnya juga sih yang dari sana jadwal Zoom meeting jam 8 diundur ke jam 2. Jadi juga untung ke kita karena PPT kita itu semalaman kita buat dan pagi-paginya itu masih ada revisi kan. Ya gimana lagi ya, dari usaha 1,5 bulan itu tiba-tiba digagalkan dengan 1 hari karena kehilangan PPT. Pastinya ya kita deg-degan banget ya. Besoknya 30 menit ke depan harus presentasi di depan kepala sekolah dan beberapa guru. Kemudian besok harinya sudah harus presentasi dengan panitia atau udah lombanya lah. Pastinya kita panik hari itu. Ya begitulah yang kesan atau peristiwa yang tidak akan kami lupakan selama pembuatan ini. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Iya. Dengan kehilangan PPT tapi tetap bisa konser itu, mengikuti lombanya itu sangat bagus sekali. Betul. Kenapa kakak sangat meminati untuk mengikuti lomba ini? Awalnya kan Gilang nih sama saya menanyakan tentang tema kewirausahaan. Kita berminat dong karena kewirausahaan itu sangat berkaitan nih tentang busana. Jadi kita minat, dan juga peluangnya dari jurusan busana itu lumayan banyak ya. Ya karena kita membaca peluang juga kewirausahaan. Wah, jurusan kita atau jurusan yang kita pelajari itu masuk nih buat dijadikan naskah KTI gitu. Bagaimana perasaan kakak
mungkin telah memenangkan salah satu lomba dan mungkin bahkan bisa menjuarai nomor 1 di lomba tersebut. Nah, Perasaannya itu gimana? Untuk perasaannya sendiri, ya pastilah yang ikut lomba apalagi dapat juara 1 seneng ya. Alhamdulillah banget, dari usaha 1,5 bulan ini pulang malam, begadang, ada bimbingan juga. Iya, ini yang sampai menginap. terkendala menginap juga di rumah salah satu pembimbing. Ya terbayarkan lah ya. Pastinya juga kita bersyukur banget, berterima kasih juga sama orang tua, doa dari mereka, keluarga, dukungan dari pihak pembimbing, guru produktif, sekolah yang memfasilitasi, kemudian dorongan dari teman-teman juga yang suportif lah, mendukung kita gitu. Ya alhamdulillah seneng banget. Itu sih perasaannya kita. Mungkin ada pengalaman yang bisa di-share untuk buat SPC lovers. Untuk dari saya ya, Iya, baik. pengalamannya itu menambah wawasan nih. Kalian dari hal tidak tahu bukan mengacu kalian tuh tidak mencoba kan. Dari yang tidak tahu kalian tuh harus mencoba hal baru. Jadi kalian tuh bisa tahu, menambah wawasan, relasi juga, menambah pengalaman juga. Bagaimana sih membuat karya tulis ilmiah? Bagaimana sih cara meneliti gitu kan? Iya benar. Mungkin dari Kak Rizkinya akan ditambahkan dengan pengalamannya. Pengalaman baru. Iya, pengalaman baru sih buat saya karena walaupun sebelumnya saya ikut karya tulis ilmiah juga, tapi karya tulis ilmiah ini menurut saya jauh lebih menantang ya daripada yang kemarin karena dari sistematikanya yang lumayan sulit. Kemudian harus detail juga dari data-data yang kita peroleh, dari observasi itu sangat penting sih. Observasi kita ini tidak dibuat berat karena kita juga senang ya. Iya, Selama senang. observasi kita ya jalan-jalan, kita juga datang-datang kan ke penjahit-penjahit, ke konveksi, kita lihat langsung mereka jahit, mereka kerja gitu, cari-cari perca, ada pengalaman baru, sharing-sharing baru sama pemilik-pemilik. Itu sangat menyenangkan buat kami ya terutama. Gilang ada? Jadi untuk saya juga menjadi pengalaman baru juga ya untuk ikut lomba karya tulis ilmiah. Dan juga saya juga kan PKL kan harus bisa membagi waktu antara milih LKTI dan PKL-nya gitu. Boleh kasih tahu bagaimana step-step lomba tersebut? Untuk step-stepnya ya awalnya itu pengumpulan abstrak ya. Awalnya pengumpulan abstrak itu kami masuk di urutan ke-7, dan selanjutnya kita lolos lagi ke babak selanjutnya itu full paper, pengumpulan full paper. Kami masuk 3 besar full paper dan lolos ke pemaparan virtual. Iya, ada tambahan sedikit ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih apa itu abstrak, apa itu full paper. Saya jelasin sedikit ya. Kalau abstrak itu berupa ringkasan dari isi seluruh naskah yang kita buat. Jadi dari pendahuluan, dari isi, dan dari penutup itu dijadikan satu bagian. Nah, kita lolos nih. Alhamdulillah ada di urutan ke-7 dari 31 peserta. Nah, alhamdulillah karena kita lolos, lanjut ke full paper. Full paper ini isinya itu penjabaran dari isinya sendiri, dari pendahuluannya, dari penutup, isi saran, dan kesimpulan ada di situ semua. Dan alhamdulillah lagi kita masuk di urutan ketiga dari 10 peserta. Begitu sih teman-teman yang belum tahu mungkin abstrak dan full paper. Dan untuk motivasi nih buat kalian semua, para remaja atau semua yang menonton video ini, gunakanlah waktu kalian itu dalam melakukan hal positif agar berguna bagi diri kamu dan bagi orang lain juga. Jangan jadi manusia yang gak berguna ya sama sekali. Menambah wawasan itu penting dan menambah relasi itu juga penting untuk masa depan kamu. Seperti saya nih, menggunakan masa sekolahnya itu juga menambah relasi, menambah teman. Soalnya apa? Dalam berwirausaha sendiri itu kalau kita nggak punya banyak relasi, kita nggak punya banyak teman, kita juga bingung nih mempromosikan ke siapa ya usaha kita gitu kan. Jadi juga buat kalian-kalian yang selalu begadangnya keluar malam tapi nggak berguna ya, mending gunakan waktu kalian itu dengan hal yang berguna, yang positif, yang juga bisa menghasilkan cuan. Benar banget.
Oh, jadi seperti itu ya. Sangat butuh perjuangan dan kesiapan mental sekali. Betul. Jadi buat SPC lovers nih, kalian itu harus banyak belajar mencoba hal-hal baru dan meluangkan waktu kalian untuk berkarya. Harus banyak berani mencoba. SMK bisa, SMK hebat, SMKN 1 Panji, Jaya luar biasa. Baik, terima kasih Kak atas kehadirannya, sudah mau berbagi informasi dan pengalamannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast SPC. Nah, ini dia siswa yang mana? Aduh ya Allah. Cut. Oh, ternyata begitu ya cuplikannya video berikut ini. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are